Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, pertama mari kita selalu menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, langsung saja to the point. Kemarin kita sudah mengkaji tentang syarat wajibnya sholat, yaitu persyaratan-persyaratan yang apabila terpenuhi maka seseorang baru diwajibkan untuk sholat. Ada muslim atau dalam keadaan Islam, balik, berakal dan masuk waktu sholat, khusus bagi wanita suci dari haid atau nifas. Kalau sudah seperti itu maka kita sudah wajib sholat. Tetapi orang yang sholat belum tentu sah sholatnya. Untuk supaya sholat kita sah maka harus terpenuhi persyaratannya. Maka yang kita sebut dengan syarat sahnya sholat. Jadi apabila persyaratan-persyaratan ini terpenuhi maka sholat kita baru dianggap sah. Tapi kalau tidak terpenuhi maka sholat kita dianggap tidak ada. Kita dianggap tidak sholat. Apa itu syarat-syarat sahnya sholat? Yang pertama, suci dari hadas dan khodas. Hadas itu ada dua macam, hadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas kecil maka harus wudu. Kalau hadas besar maka harus mandi wajib. Kemarin sudah kita bahas ketika kita membahas tentang taharah. Kemudian juga suci dari khobat. Khobat itu najis. Kalau najis itu ada di pakaian kita harus kita bersihkan. Di badan kita harus kita bersihkan. Di tempat sholat kita harus kita bersihkan. Jadi kita suci dari hadas dan khobat. Karena Rasul bersabda, la tuqbalu sholatun bi ghairi tuhurin. Sholat itu tidak akan diterima oleh Allah tanpa adanya suci. Suci ini artinya bersih dari hadas dan khodas itu. Tanya Bu. Ada sebuah hadis yang menerangkan bersihkan air ketika PAK. Kita najis. Misalkan kita dalam perjalanan kita tidak bisa karena buru-buru tidak bisa kencing sambil jongkok atau melepas celana. Ketika kita tidak sengaja kita tidak tahu kesempatan dan kita sholat itu gimana? Baik, kalau ketika kita wudhu itu tahu ada kecipratan dan kita nggak menyesali, sudah kita lokalisir aja. Yang kecipratan bagian mana? Sini kelihatannya. Sudah diguyur air saja. Rada teles sidik, kemudian di apa itu diperes sidik, rada teles. Tapi insya Allah dengan itu sudah cukup. Atau bahkan mungkin celana dalam kita terkena mungkin air mati atau apa yang najis itu, ya sudah dilokalisirkan kelihatan itu. Nah itu diambil, kemudian kasih air, diperas, ambil air, peras, kira-kira udah yakin bersih, sudah dipakai lagi. Itu sudah cukup, kita sudah menghindarkan dari najis tadi. Kalau di rumah udah untuk cuci ya sudah ganti baju atau ganti celana. Dalam perjalanan tidak ada ganti. Nah itu kita yang kita yakini terbersih tadi ya sudah kita lokalisir, kemudian kita biur gitu saja. Itu kurang lebih seperti itu untuk meyakinkan bahwa khodas itu tidak ada di dalam pakaian putri. Menutup aurat, jadi aurat juga harus tertutup. Allah berfirman, khudhu zinatakum, ambillah atau pakailah pakaian. Ini artinya ada perintah, maka artinya wajib. Setiap kalian ke masjid artinya untuk sholat.
aurat wanita. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah terdahulu. Ini orang-orang jahiliyah dahulu karena tidak menutup auratnya. Jadi banyak bagian-bagian badan yang tidak tertutup. Tuh, maka jangan seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Lainnya ada satu hadis yang sahih, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang berbahagia. Ini terkait dengan dua golongan penduduk neraka yang belum pernah dilihat oleh Rasul sebelumnya. Ternyata salah satu yang golongan masuk neraka itu siapa? Yaitu wanisaun kasiyatun ariyatun. Salah satu golongan yang masuk neraka itu ternyata sekelompok wanita yang berpakaian tapi telanjang. Salah satu golongan yang disebut Rasul masuk neraka itu ternyata para wanita yang berpakaian tapi telanjang. Itu ditafsirkan oleh para ulama ada dua macam berpakaian tapi telanjang itu. Yang pertama, pakaiannya sudah tebal tapi mentek, jadi lekuk-lekuk tubuhnya kelihatan. Mungkin pakai kain lipais itu kan cukup tebal, tapi ternyata mentek. Jadi lekuk-lekuk tubuhnya kelihatan, pakaiannya itu membentuk tubuhnya. Nah, itu seperti pakaian tapi telanjang. Yang kedua adalah semrawok, tipis. Jadi terlalu tipis sehingga tidak menutup, karena fungsi dari pakaian itu untuk menutup aurat, tapi ini berpakaian tapi tidak tertutup. Jadi tembus pandang, saking tipisnya pakaian yang dipakai. Ini berarti juga berpakaian tapi telanjang. Maka ya kita hendaknya ketika berpakaian, khususnya para wanita, itu sing tunggal tur yo sing kandel, sehingga benar-benar tidak termasuk dalam hadis ini yang kasiyatun ariyatun. Ini menunjukkan bahwa aurat wanita ini harus dijaga, apalagi ketika dalam keadaan sholat. Karena kalau sholat itu terlihat auratnya, maka sholatnya dianggap tidak sah. Rasul juga pernah bersabda, tidak diterima sholatnya wanita yang sudah haid, artinya wanita dewasa, kecuali bikhimarin, dengan penutup kepala. Lalu batas aurat wanita itu mana saja batasannya? Ini penting untuk wanita. Ada dua pendapat terkait dengan batas aurat wanita. Pendapat pertama, wanita itu wajib menutupi seluruh tubuhnya termasuk wajah dan kedua telapak tangannya, tidak ada yang tersisa. Jadi semua badan wanita dari ujung rambut sampai ujung kaki itu adalah aurat. Itu pendapat yang pertama. Yang dipakai dasar hadis riwayat At-Tirmidzi. Al-mar'atu auratun. Wanita itu adalah aurat. Artinya semua badan wanita itu adalah aurat yang harus ditutup. Ini dalil yang dipakai mereka yang berpendapat bahwa semua badan wanita tidak terkecuali, tidak ada pengecualian, semuanya adalah aurat sehingga harus ditutup semuanya. Pendapat yang kedua, boleh bagi wanita untuk membuka wajah dan telapak tangan. Artinya badan wanita itu semuanya aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Ini kalau kita lihat, ini jumhur ulama ada di sini. Mayoritas ulama berpendapat itu wajah dan telapak tangan bukan termasuk aurat bagi wanita. Di dalam surah An-Nur itu disebutkan wanita itu harus menutup auratnya kecuali yang biasa nampak. Jadi yang biasa nampak, perhiasan yang biasa nampak itu apa? Yang biasa nampak itu celak sama itu cincin. Maka itu sahabat Ali bin Abi Thalib dan sahabat Abdullah bin Abbas menafsirkan yang dimaksud kecuali yang biasa nampak itu adalah celak dan cincin. Maksudnya itu tempatnya celak dan tempatnya cincin. Tempatnya celak itu wajah, sementara tempatnya cincin itu telapak tangan.
Maka maksud dalam surah apa itu An-Nur ayat 31, janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak, yaitu berarti celak dan cincin, yaitu tempatnya celak wajah, tempatnya cincin telapak tangan, kecuali wajah dan telapak tangan. Dan pemahaman seperti ini didukung dengan hadis. Ketika adiknya Aisyah namanya Asma juga sudah dewasa, masuk ke rumah apa itu iparnya, yaitu Rasulullah, kakak iparnya. Maka Rasulullah memalingkan wajah beliau, fa'aradu anha. Waqala, kemudian Rasul bersabda, wahai Asma, sesungguhnya wanita itu apabila sudah dewasa maka tidak boleh kelihatan kecuali ini dan ini. Hada wa hada. Itu dua disebutkan ini dan ini. Lah, oleh Aisyah, karena beliau melihat waktu itu Rasul ini dan ini, ternyata ini yang pertama yang disebutkan Rasul itu wajah ini, wahada dan ini yaitu telapak tangan. Itu keterangan dari apa itu Aisyah, hada wahada yaitu wajah dan telapak tangan. Kemudian mereka mengambil banyak hadis yang bisa dipahami bahwa wanita zaman Rasul biasa membuka wajah dan kedua telapak tangan. Kita lihat umpamanya hadis ini. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Terjemahnya saja untuk mempersingkat. Jadi intinya, sahabat Jabir bin Abdullah itu bisa menceritakan ketika Rasul itu bersabda kepada para wanita, wahai wanita, hendaklah kalian bersedekah, karena kebanyakan dari kalian nanti menjadi kayu bakarnya atau bahan bakarnya api neraka. Maka berdirilah. Di sini kalau dalam hadis, faqamat imra'atun min syitatin nisa'i sab'aul khaddaini. Ini artinya apa? Maka berdirilah seorang wanita yang tampak keras wajahnya ini dan pipinya hitam kemerah-merahan. Ini sahabat Jabir bin Abdullah yang meriwayatkan hadis, ketika Rasul bersabda, dia berdiri itu kelihatan pipinya hitam kemerah-merahan. Ini artinya apa? Artinya wajahnya kelihatan. Kalau wajahnya tidak kelihatan, nggak mungkin sahabat Jabir bin Abdullah bisa menggambarkan keadaan wajah wanita itu yang hitam kemerah-merahan pipinya ini. Nah, itu menunjukkan wajahnya kelihatan. Ini juga ceritanya, apa itu hadis yang sahih juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ini Al-Fadl, ini saudaranya Abdullah bin Abbas. Ketika ada seorang wanita dari Khatam menghampiri Rasul minta fatwa, bertanya kepada Rasul. Ternyata Al-Fadl itu menatap wajahnya. Jadi ketika wanita tadi bertanya kepada Rasul, Al-Fadl ini saudaranya Al-Abbas, ini mentelengi wajahnya wanita tadi. Kira begitu. Mungkin takjub dengan kecantikannya. Maka Rasul menulis ke Al-Fadl, "Lah, iki kok ponakane iki kok mentelengi wanita itu." Artinya wajahnya dipelingos ke sana. Madeporono bukan melihat wanita itu. Hadis ini menunjukkan bahwa wajah wanita tadi kelihatan, sehingga Al-Fadl itu takjub dengan kecantikannya. Kalau wajahnya ditutup dengan cadar, nggak mungkin mentolo itu. Lihat cadar mentolo itu nggak mungkin. Itu melihat wajahnya yang cantik tadi, akhirnya apa itu Al-Fadl menteleng itu tadi. Sehingga apa itu dibelokkan wajahnya itu dari melihat wanita ke tempat yang lain. Ini menunjukkan wajahnya juga kelihatan. Ini juga sama. Ketika wanita dulu pulang dari masjid, kalau sholat apa itu subuh, itu mereka bersegera pulang supaya apa? Yang laki-laki tidak melihat karena masih gelap. Artinya apa itu masih gelap, belum begitu terang. Bukan karena tidak terbukanya wajah mereka terbuka, tapi tidak bisa dilihat oleh yang laki-laki karena suasana memang masih gelap. Itu menunjukkan bahwa wajahnya asalnya juga terbuka. Ini juga ada hadis riwayat Ibnu Majah. Al-Albani itu menyebutkan sahih. Ini cerita menarik. Yang bercerita ini Abdullah bin Abbas. Dulu ada seorang wanita yang sangat cantik, yang tercantik dari yang terbaik dari manusia ini. Pokoknya kabeh ada gumun dengan adanya wanita yang cantik ini.
Nah, yang menarik, sebagian jamaah waktu itu ada yang tetap sholatnya itu di depan, mendapatkan shaf awal. Tapi sebagian datang terlambat sehingga berada di shaf yang paling belakang. Maka ketika rukuk melihat ke bawah ketiaknya, maka turunlah ayat, yaitu surah Al-Hijr ayat 24. Dan sesungguhnya kami telah mengetahui orang-orang yang terdahulu, dan sungguh kami juga mengetahui orang-orang yang kemudian ada yang datangi belakangan, ternyata kepingin mencari wanita itu tadi. Nah, itu di dalam hadis ternyata disebutkan. Artinya apa? Wanita tadi pasti kelihatan wajahnya. Kalau nggak kelihatan nggak mungkin buruk-burukan itu. Nah, itu menunjukkan bahwa wajahnya kelihatan. Dan seterusnya. Bahkan Rasul bersabda ini hadis juga dipahami wanita itu kelihatan wajahnya. Kalau ada suami ketika di luar rumah kok melihat seorang wanita yang menarik hatinya, kok syahwatnya muncul, fal yakum ila ahlihi, hendaknya dia segera menemui keluarganya atau istrinya. Fa inna ma'aha mislul ladzi ma'aha, karena yang dimiliki oleh wanita yang cantik di luaran tadi sama dengan yang dimiliki oleh istrinya. Podo. Itu artinya apa? Artinya Rasul melihat apa itu bersabda ini. Artinya banyak wanita yang kelihatan wajahnya, dan kalau kamu nanti sampai tertarik dan bahkan syahwatnya muncul, jangan kamu selingkuh, pulang ke rumah istrinya, kan gitu tuh. Pulang kembali ke istrinya karena yang dimiliki itu sama. Ini menunjukkan bahwa para wanita dulu juga kelihatan wajahnya, sehingga bisa saja seorang laki-laki itu tertarik dengan apa itu wajahnya tersebut. Dan Rasul tidak memerintahkan wanita untuk menutup wajahnya, tapi yang diperintahkan para laki-laki, kalau syahwat jangan datang ke sana, tapi pulang ke rumah saja. Lalu aurat laki-laki, bapak-bapak ibu sekalian yang berbahagia, batas aurat laki-laki ada perbedaan di kalangan ulama. Yang pertama, batas aurat laki-laki itu adalah antara pusar dan lutut. Pusar kita dan lutut itu. Tapi menyisakan perbedaan. Ini kalau mazhab 4 itu ada Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabila. Mazhab 4 semuanya seperti ini, antara pusar dan lutut. Tapi menyisakan perbedaan antara mereka, yaitu apakah pusar dan lutut termasuk aurat. Jadi kalau kita lihat bapak-bapak ini, al-fakhidu auratun, ada riwayat yang menyebut paha itu bagian dari aurat. Ma baina surrati war rukbati auratun, antara pusar dan lutut itu adalah aurat. Fa inna ma tahta surrati, kalau ini di bawah pusar. Tadi antara pusar, kalau ini tahta pusar. Apa yang ada di bawah pusar? Berarti pusarnya itu termasuk aurat enggak? Nah, ini perbedaannya tadi. Jadi menyisakan perbedaan antara pusar dan lutut. Lah pusar dan lututnya itu bagian dari aurat tidak. Ada yang nyebut lutut tidak, tapi yang di atasnya lutut itu yang aurat. Termasuk pusar, pusarnya bukan aurat, tapi yang aurat itu yang ada di bawah, mulai bawah pusar. Tapi sebagian ulama pusar dan lutut itu termasuk auratnya yang juga harus tertutup. Itu pendapat perbedaan pendapat di antara mereka seperti ini. Kemudian pendapat yang kedua, ini Daud Al-Zahiri. Ini termasuk dianggap pendapat yang lemah. Aurat laki-laki itu hanya kubul dan dubur. Kalau apa itu dicincang itu, yang penting kubul dan dubur, bagian depan dan bagian belakangnya tidak kelihatan, itu maka sudah boleh. Karena memahami bahwa aurat laki-laki itu kubul dan dubur. Kubul itu bagian depannya, dubur itu bagian belakangnya itu. Dalilnya dari hadis Ahmad dan hadis ini Muslim, intinya Rasul ketika bersama para sahabat seperti ini, datanglah sahabat Abu Bakar, kemudian Rasul menyalami, kemudian Rasul melanjutkan pembicaraan, kemudian datanglah sahabat Umar bin Khattab dan Rasul nyalami, dan beliau tetap dalam keadaan semula, kemudian melanjutkan pembicaraan. Tapi ketika sahabat Utsman itu datang, Rasul bersegera untuk apa?
sebagian paha beliau yang tersingkap itu langsung beliau tutup, dirapikan, kemudian jawab salamnya Utsman. Ternyata kasus ini diketahui, dilihat oleh Aisyah, istri beliau. Maka beliau bertanya, wahai Rasul, ketika Abu Bakar dan Umar datang, engkau kok biasa saja, sebagian paha yang tersingkap itu kok dibiarkan saja. Tapi ketika yang datang itu Utsman, mengapa kok tutup itu yang tersingkap itu? Ternyata Rasulullah punya jawaban, wahai Aisyah, tidaklah saya malu kepada orang yang demi Allah, malaikat pun juga benar-benar malu kepadanya. Ini salah satu keutamaannya sahabat Utsman bin Affan. Sampai Rasul sebagai mertuanya pun malu kepada Allah. Biasanya kita tuh malu kepada orang mertua kita, tapi ini bahkan Rasul malu kepada Utsman, karena memang Utsman itu dikenal sangat pemalu. Utsman itu sangat sopan sekali. Jadi itulah kurang lebih. Tapi yang kita jadikan pelajaran di sini apa? Sebagian paha Rasul pernah tersingkap. Sehingga sebagian ulama mengatakan sebagian paha itu bukan bagian dari aurat, karena itu kalau bagian dari aurat sejak datangnya Abu Bakar dan Umar, tentunya Rasul sudah menutup sebagian paha tadi. Tapi ternyata tidak ditutup oleh Rasulullah, sehingga dipahami sebagian paha itu bukan bagian dari aurat. Ini juga di antara hadis yang lain. Rasulullah ketika menuju Khaybar, perang Khaybar itu pada tahun ke-7 Hijriah kurang lebih. Beliau tersingkap pakaian beliau, sehingga saya, ini Anas bin Malik, saya benar-benar melihat putihnya paha beliau. Jadi suatu saat pernah tersingkap pakaian Rasul, sebagian paha beliau yang putih itu tersingkap, dilihat oleh Anas bin Malik. Karena itu Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang juga disetujui oleh Syekh Nasiruddin Albani menyatakan bahwa dari hadis-hadis yang ada tentang aurat laki-laki dapat diambil pemahaman aurat itu terbagi menjadi dua macam. Aurat yang ringan yaitu dua paha. Ini aurat ringan. Sementara aurat berat itu ya kubul dan dubur. Artinya bapak-bapak, aurat yang ringan ini kalau di luar sholat tidak ada masalah. Jadi untuk di luar sholat, karena ketika Rasul tersingkap pahanya, itu semuanya juga berada di luar sholat. Sehingga ketika di luar sholat, itu sebagian paha kelihatan, itu nggak apa-apa. Itu termasuk aurat, tapi aurat yang ringan. Jadi bisa dimakfu kalau di luar sholat. Tapi kalau di dalam sholat, maka hendaknya baik aurat yang ringan maupun yang berat itu tetap ditutup supaya kita benar-benar sempurna menutup aurat kita. Jadi kalau kita lihat dari dalil-dalil yang ada, kalau di luar sholat itu sebagian boleh, tapi ya paling tidak itu paling itu separuh, jangan sampai lebih dari separuh kan gitu. Kalau nyancut banget, tinggi banget ya jangan. Ya pokoknya separuh pahanya itu sebagian tertutup, sebagian terlihat, itu untuk di luar sholat masih bisa ditolerir. Tapi kalau di sholat itu sebaiknya usur sampai lutut, itu benar-benar tertutup, baik aurat yang ringan maupun aurat yang besar berat. Nah, itulah kurang lebih terkait dengan aurat laki-laki. Yang ketiga, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, menghadap ke arah kiblat. Jadi kalau kita sholat mengajak mriko, yuk sholat yuk, madhepe ngidul rono wae, itu lambok kita wudune sempurna. Dari takbiratul ihram sampai salam itu semuanya sempurna. Sholat kita tidak sah. Mengapa? Karena kita tidak menghadap ke arah kiblat. Karena menghadap kiblat itu termasuk syarat sahnya sholat. Ini fawali wajhaka syatral masjidil harami hatsuma kuntum fawali wujuhakum syatra. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, di mana saja kamu berada, palingkanlah kamu ke arah ini, ke arah Masjidil Haram, di mana saja kita. Maka kiblat kita itu Ka'bah yang ada di tengah-tengah Masjidil Haram. Tapi menurut para ulama, kalau kita jauh dari kota Mekah, maka yang penting menuju ke arah Masjidil Haram itu tadi. Karena memang di tengah-tengahnya nanti terdapat Ka'bah kiblat kita itu. Seperti itu. Jumhur ulama, bagi yang menyaksikan melihat langsung Ka'bah wajib menghadap ke arah Ka'bah. Jadi kalau kita berada di Masjidil Haram,
di tengah itu Ka'bahnya, kok kita rodo-rodo sithik, Ka'bah rono, aku tak rono enggak sah. Harus diarahkan ke arah Ka'bah itu tadi. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, ini ada satu yang sangat penting. Jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari An-Nu'man bin Barzah. Qala Weber bin Yohanes. Ada sahabat namanya nanti Weber bin Yohanes. Qala li Rasulullah, Rasulullah itu pernah bersabda kepadaku, idza banaita masjida Son'a, apabila kamu membangun masjid Son'a, mungkin dibiarkan nanti sendiri. Kalau kamu membangun masjid Son'a itu masjid yang ada di Yaman, selatan Saudi, yang sekarang baru bergejolak itu. Faj'alhu an yamini jabalin, maka hadapkanlah masjid itu, kiblatnya itu ke arah kanan dari gunung, yuqala lahu Dzin, yaitu namanya Gunung Dzin. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, Rasulullah itu di Mekah, di Madinah belum pernah ke Yaman. Tapi ketika Rasulullah itu mengutus sahabatnya untuk membuka kota Yaman dan umat Islam sudah banyak di Yaman, maka dibangunlah Masjid Agung di kota yang ibu kota Yaman, yaitu Son'a sekarang ini, Son'a ini. Dan Rasul ketika nanti kalau kalian membangun masjid itu, maka kiblatnya arahkan ke bagian kanan pucuk gunung, puncak gunung yang namanya Dzin. Padahal di situ banyak gunung, tapi yang diminta Rasul hadapkanlah ke Gunung Dzin. Nah, yang menarik di situ. Itu salah satu kemujizatannya di sini. Ya, bapak-bapak, saya tampilkan ini saja. Ini ceritanya di sini. Ini sedikit cerita, apa itu cerita itu tadi? Hadis Rasul bersabda itu, nanti kalau kamu bangun masjid, hadapkan ke arah gunung ini. Padahal Rasul belum pernah ke Yaman, tapi beliau memerintahkan masjidnya kamu arahkan ke gunung itu. Dan setelah teknologi maju, intinya bapak-bapak ibu-ibu, itu ternyata setelah sekarang para ahli menggaris masjidnya Son'a itu digaris menuju Gunung Dzin. Mamanya ini masjid Son'a, ini Gunung Dzin. Di sini ternyata kalau digaris lurus dari masjid ke Gunung Dzin itu ternyata tepat di Masjidil Haram atau ke Ka'bah itu tadi. Ini sedikit cerita. Ini Rasul berada di Madinah. Kemudian para sahabat membuka kota, sampailah mereka ke kota, ke daerah Yaman, ke negeri Yaman. Nah, ini yang menarik di sini. Nah, ceritanya, ini Son'a. Ini Son'a yang ibu kota Yaman itu, Son'a. Ini masjidnya. Ini masjid agung sampai sekarang masih ada. Masjid Son'a ini. Kita lihat miring sedikit. Jadi kalau atas itu utara, berarti miring ke arah kiri sedikit. Rodo ngulon sithik. Jadi kalau itu bahasanya masjidnya ngalor rodo ngulon sithik. Kalau kita kan ngulon rodo ngalor sithik. Tapi kalau itu ngalor tapi ngulon sithik. Ini tadi hadis yang kita sebutkan. Rasul bersabda, nanti kalau kamu bangun masjid di Son'a, maka di Dzin ini arahkan ke Gunung Dzin. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, ini nanti digariskan, ini masjidnya yang dibangun sejak zaman Nabi ini, masjid ini. Ini dibangun sejak zaman Nabi. Ini masjidnya.
setelah 14 abad kira-kira begitu, manusia sudah mulai bisa ke angkasa. Ini menunjukkan begitu. Ternyata sabda Rasul tadi baru menunjukkan bahwa itu benar-benar sabda Rasul itu bukan dari dirinya sendiri, tapi benar-benar itu wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disabdakan Rasul itu bukan dari hawa nafsunya, tapi itu adalah wahyu dari Allah. Ini pembuktian. Ini satelit. Setelah ilmu pengetahuan maju teknologi, kemudian dikenal satelit. Dulu waktu zaman Rasul bangun masjid itu belum ada satelit, sehingga belum bisa dibuktikan arahnya tepat atau tidak ke arah Ka'bah. Tapi setelah ada satelit, ini gambarnya begitu. Ilmu pengetahuan sudah maju. Nah, dibuktikan dengan satelit ini tadi. Ini seorang alim dari Yaman. Ini setelah kita bisa melihat dari satelit, nanti untuk membuktikan sabda Rasul. Ini Son'a, apa itu ibu kota Yaman sekarang, yang di situ dibangun ini masjid. Ini masjid Son'a ya, ini sampai sekarang masih ada. Masjid ini sampai sekarang masih ada. Ini gambaran masjid itu ya seperti ini. Masjid Son'a itu sampai sekarang ada. Ini cagak-cagak ketika dibangun di zaman Rasul disebutkan ini cagak ini karena mungkin ada pengembangan bisa, tapi cagak-cagak itu tidak. Ini juga termasuk yang dibangun sejak zaman Rasul. Ketika diperintahkan untuk dibangun itu seperti ini. Sekarang masih ada. Bahkan Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu kan juga ada sejak bahkan sebelum Rasul. Nah, ini termasuk Masjid Son'a ini dibangun di zaman Rasul. Ini kiblatnya. Kiblatnya Masjid Agung tadi, Son'a itu tadi. Nah, ini nanti begini. Itu gambaran Masjid Son'a yang dibangun, yang diperintah Rasul untuk dibangun, kemudian kiblatnya diarahkan ke gunung. Nah, ini gambarannya itu Bapak-bapak. Itu masjid arahnya ke utara, agak ke barat sedikit. Kalau dilihat itu di depan itu banyak ada gunung lainnya, ada gunung. Ini gunungnya nama Gunung Dhin. Nah, ini puncaknya Gunung Dhin ini. Rasul memerintahkan bangunlah apa itu kiblatnya itu menghadap ke puncaknya Gunung Dhin itu sebelah kanannya. Nah, ini puncak Gunung Dhin sekarang ini dilihat dari satelit seperti ini. Nah, ini kalau dihitung seperti ini. Nah, kurang lebih untuk visualisasi. Ini yang diperintahkan Rasul, nanti masjid itu ketika dibangun kiblatnya arahno ke Gunung Dhin itu. Sabda Rasul. Padahal waktu itu belum ada satelit. Nah, sekarang dibuktikan sabda Rasul itu dengan satelit. Nah, sekarang Gunung Dhin itu ini. Sekarang termasuk salah satu stasiun televisi juga di Gunung Dhin itu, puncak Gunung Dhin itu. Di Gunung Dhin ditarik lagi ke masjidnya Son'a tadi. Yang Rasul perintah masjid ini kalau ketika kamu bangun masjid, kiblatnya arahkan ke Gunung Dhin itu tadi. Jadi dimiring ke arah kiri. Nah, ini digaris menuju Gunung Dhin. Padahal bapak-bapak ibu-ibu, antara masjid dengan itu gunungnya banyak sekali. Nah, ini setelah digaris dengan apa itu teknologi sekarang ini, dari Masjid Son'a ini tadi Rasul perintahkan arahkan apa itu kiblatnya itu ke Gunung Dhin. Setelah diarahkan ke Gunung Dhin, nah ini masjidnya diarahkan ke Gunung Dhin ini. Nah, ini jabal, nama-nama ini semuanya jabal-jabal semuanya, Pak. Yang berwarna hijau itu nama-nama gunung, banyak sekali gunung. Tapi mengapa yang diperintah Rasul gunungnya yang Dhin itu, bukan gunung-gunung yang lain itu semuanya yang warna hijau itu semuanya gunung-gunung. Tapi di antara gunung-gunung kamu arahkan ke gunung yang namanya Dhin ini, Jabal Dhin itu. Di antara banyak gunung antara Yaman dengan Mekah itu. Ini Jabal Dhin. Ini perintah Rasul, puncaknya Jabal Dhin. Digaris lurus. Itu tadi digaris lurus dari masjid ke puncak Gunung Dhin.
di garis lurus sekali. Ternyata kita lihat lurus sekali Masjid Sona dengan Jabal Din ternyata tepat ke Ka'bah, ke Masjidil Haram. Luar biasa ini sabda Rasul. Padahal Rasulullah tidak pernah ke Yaman, tapi ketika sahabatnya di Yaman bangun masjid, arahkan ke Gunung Din, dan waktu itu tidak bisa dibuktikan. Para sahabat cukup sami'na wa ta'na saja. Tapi setelah satelit muncul, bisa teknologi muncul, ternyata apa yang disabdakan Rasulullah itu ternyata tidak salah, tepat sekali. Jadi pembuktiannya dengan teknologi, apa yang disabdakan Rasul bukan dari mulut beliau, tapi benar-benar itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedemikian banyak gunung-gunung tadi arahkan ke salah satu gunung, ternyata pas tepat ke Masjidil Haram. Ini arah kiblat kita kalau di kita Indonesia itu begini. Ini kita kalau dari Indonesia ke arah Makkah ini bapak-bapak dulu. Karena kalau kita ke barat nanti datanya sini Kenya. Kalau kita menghadap ke barat tepat itu nanti menghadapnya ke Kenya. Itu daerah satu negara di Afrika. Mau dimiringke ke arah Mekah, miring. Ini jaraknya sekitar 2000 km ini. Jadi miringnya ini neng kidule Mekah 2000 km kalau kita menghadap ke arah selatan. Ke arah barat maksudnya. Ini kita Sukoharjo, ini posisinya kalau ke Mekah itu garisnya begini. Nah, itu agak miring ke arah barat, ke utara sedikit. Barat laut. Kurang lebih 295. Kalau barat tepat itu 270, ini ada yang menyebut 24,5. Lebih sedikit. Nah, ini ada yang genapnya 295. Tapi yang tepatnya itu 294,7 sekitar itu. Ini kalau rumah saya pakai alat sendiri. Ini rumah saya ke Masjid Al-Huda ini ternyata pas ke arah utara ini. Dari rumah saya ini rumah saya ini. Ini lewat Sidan itu, pertigaan Sidan ke timur dikit, kan itu ke utara, agak belok dikit sampai sawah menuju masjid. Gitu. Nah, itu gambarannya seperti itu. Itu dengan Google. Kalau kita dekatkan, nah ini dari sawah itu menuju masjid ini. Masjidnya Al-Huda ini sekitar dari atas. Kalau didekatkan lagi bisa. Nah ini saya tidak pernah minta sama Mas Ino, tapi saya ngambilnya dari Google nya, dari Mbak Google ini, gambar masjid ini. Lah, saya hitung masjid ini, bapak-bapak, ini dari jalannya ini masjid kita, ini memang agak ke selatan sedikit. Maka nek ditonton dari ini saya garisnya menuju ke tadi, ke kiblat kita, agak miring ke kanan sedikit. Ini dimiringkan ke kanan sedikit ya. Benar. Jadi ini pas ini. Kalau kita lihat masjid kita, posisi Masjid Al-Huda ini, kalau normal seperti masjid itu nanti masih di selatannya Mekah. Tapi ini dimiringkan sedikit ke arah utara sedikit untuk dipasnya menuju ke arah kiblat. Maka kalau di masjid kita itu dimiringkan ke arah kanan sedikit, ini sudah tepat. Ini kalau kita hitung dengan yang kuning tadi mengarah ke arah Masjidil Haram. Itu seperti itu, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi kita bisa ngecek, jadi benar masjid kita sudah benar, agak dimiringkan ke kanan sedikit menuju ke kiblat kita. Itu tadi seperti dengan alat yang seperti itu. Itulah syarat sahnya sholat. Apabila tertutup aurat kita, kemudian juga diarahkan ke arah kiblat, kemudian suci dari hadas dan khabath, maka sholat kita dianggap sah dan sholat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah cerita sedikit tentang apa itu arah kiblat kita. Mudah-mudahan juga ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.